Зовите меня Эндрю. Лайла, А вы? What do you mean? а что я? Неважно. I'm not like Теперь я знаю, на что ты способен и буду... Хорошо. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan muda bernama Lila yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat tinggal barunya. Diketahui, jika Lila ini arena dia baru saja diterima menjadi guru di kota ini. Ketika sampai di sekolah barunya, dia langsung mendapat sambutan hangat dari kepala sekolah yang terlihat ramah. Отлично о вас отзываются. Я буду скучать по ним, но мне рада знакомству. Извините, мне нужно идти на собрание. Scene kemudian berpindah kepada remaja bernama Jason. Saat itu, Jason tengah dinasehati untuk menjadi anak yang pintar dan sukses di masa depan. Hal itu karena kekhawatiran sang ibu sebab kakaknya Jason ini dipenjara karena terlibat perdagangan obat-obat terlarang. Любим тебя и хотим для тебя лучшего. Tapi memang sudah dasarnya nakal, Jason tetap sering membolos dan pulang tengah malam. Tak hanya itu, Jason juga mengikuti jejak kakaknya dalam berjualan barang terlarang. Keesokannya, tampak Lila yang memulai aktivitas pertamanya di sekolah itu. Pesona Lila yang luar biasa membuatnya disambut antusias oleh para siswa. Bahkan, seorang guru jomblo bernama Andre sampai terpesona pada pandangan pertama kepada Lila. Не достали. Шутите? Зовите меня Эндрю. Лайла, Singkat cerita, di hari berikutnya, Lila mulai menyadari jika Jason terlihat tidak fokus dalam menyerap pelajaran. Saat pelajaran telah usai, Lila mencoba mengajak Jason bicara dan menanyakan apakah ada masalah yang sedang bocah itu hadapi. Namun Jason memilih menutup diri dan tak menjelaskan apapun kepada Lila. Bahkan Jason terkesan menghindar dan segera pergi. А вы? what do you mean? а что я? Неважно. Hal itu membuat Lila berinisiatif untuk membantu Jason agar keluar dari masalahnya. Lila mulai mencari tahu latar belakang muridnya itu, dan diketahui jika Jason ini merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Di sekolah lamanya, Jason dikenal sering membuat keributan hingga dikeluarkan dari sana. Beberapa hari berlalu, Jason akhirnya mengaku bahwa dirinya kesulitan mempersiapkan ujian masuk universitas. Mendengar hal itu, Lila menawarkan les tambahan sepulang sekolah untuk membantu Jason meningkatkan nilainya. Awalnya Jason menolak tawaran itu, namun setelah dipikirkan lagi, akhirnya bocah ini menerima ajakan les privat dari guru pulen itu. Поразил меня своей поэмой. Just I'm not like Теперь я знаю, на что ты способен и буду... Хорошо? Хорошо. Di malam harinya, Andre mengajak Lila makan malam di sebuah kafe, dan kebetulan Jason juga berada di sana dan melihat kedekatan antara mereka. Meski begitu, Lila masih belum sepenuhnya membuka hati untuk Andre karena masih trauma dari hubungan di masa lalunya. Keesokannya, Lila menjalani rutinitas seperti biasa. Seusai jam sekolah, Lila memenuhi janjinya dengan memberikan pelajaran tambahan kepada Jason. Думаешь, я не заметила твоего отсутствия? И Крэг. Садись. Di malam hari, Lila dikejutkan oleh kedatangan Joason ke rumahnya dalam keadaan babak belur dan wajahnya penuh dengan luka. Я бы не пришел к вам, но мне некуда идти. Все нормально. Я хотел... Setelah Lila membersihkan luka-lukanya, Jason tetap tak mau bercerita tentang apa yang dia alami. Lila pun memutuskan mengantarnya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Jason meminta Lila menepikan mobil di sebuah tempat yang memiliki view pemandangan yang indah. Di bawah rintik-rintik hujan, Jason mengajak Lila untuk turun dari mobil. Dalam suasana hujan dan lampu kota yang indah, Jason sempat terhanyut dalam suasana dan mencoba untuk mengecup ibu gurunya itu.
Namun dengan cepat, Lila menghindari kegilaan bocah itu. У меня урок танцев. Setelah beberapa hari berlalu, hasil belajar Jason mulai menunjukkan perkembangan positif. Nilainya perlahan membaik dan membuat ibunya merasa bangga dengan perubahan anaknya. Она делает свою работу. Поблагодарю ее Suatu malam, Lila kembali pergi makan bersama Andre. Dan secara kebetulan lagi, Jason juga ada di sana. Bocah ini mulai merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Ketika Lila pergi ke toilet, Jason dengan cepat menghampiri dan bahkan menciumnya. Hal itu tentu membuat Lila kaget dan langsung mendorong Jason. Jason. Dengan segera, Lila pergi meninggalkan tempat itu. Tak beberapa lama Lila sampai di rumah, Jason datang untuk meminta maaf. Di momen krusial itu, Jason akhirnya jujur tentang perasaannya kepada Lila. Awalnya Lila menolak dan meminta melupakan semuanya. Lila menyadari jika ini hanya akan menjadi skandal yang dapat menghancurkan karir dan masa depan mereka berdua. Lama-kelamaan, Lila melihat ketulusan dari Jason. Sejujurnya, dia pun merasakan hal yang sama dan tak dapat menolaknya. Malam itu mereka terhanyut dalam suasana dan akhirnya Lila merelakan aset berharganya untuk dinikmati oleh siswanya itu. Да? Отключи мозг. Keesokan harinya Jason membelikan kalung cantik untuk Lila sebagai tanda jadi mereka. Jason mengatakan bahwa hadiah itu dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri, sehingga membuat Lila semakin kagum kepadanya. Walaupun sebenarnya, uang itu berasal dari bisnis ilegal yang masih dijalani Jason secara diam-diam. Di akhir pekan, Jason dan Lila pergi ke sebuah danau. Saat itu Jason bercerita tentang kehidupan keluarganya. Hal itu membuat Layla merasa bahwa dirinya telah menjadi orang yang spesial. Namun Layla kembali mengingatkan bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Layla juga meminta agar Jason bisa melupakan semuanya. Namun Jason tentu tidak akan menyerah begitu saja. Bocah ini meyakinkan Lila bahwa apapun yang terjadi, dia hanya ingin tetap bersama Lila. Если бы я могла все вернуть, возможно, лучше. Но это не самая моя любимая тема. Beberapa hari kemudian, ibu Jason datang ke sekolah untuk menghadiri pertemuan wali murid. Saat itu dia terkejut mengetahui wanita yang ada di foto ponsel anaknya ternyata adalah Lila, wali kelas Jason. Hal itu membuat ibu Jason marah besar. Миссис Уокер, Да, он сказал мне, что вы... Dan meminta Lila menjauhi anaknya. Tak hanya itu, ibu ini juga mengancam akan melaporkan hubungan mereka kepada pihak sekolah jika Lila tidak segera mengakhiri semuanya. Di rumah, Jason juga dimarahi dan diminta untuk berhenti berhubungan Lila. Namun berbeda dengan ayahannya Jason, dia justru berpikir bahwa Lila membawa pengaruh positif terhadap perubahan anak mereka. Что происходит? Сын твой. Господи, Шелл, дай ему договорить. Beberapa hari kemudian, Jason mendatangi rumah Lila. Saat itu, Lila yang sudah lelah dengan semua keadaan, mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Jason tentu saja menolak dan bahkan mengajak Lila untuk kabur dari kota ini dan memulai hidup baru berdua. Jason meyakinkan Lila jika dia memiliki cukup uang untuk pergi jauh dan meninggalkan semuanya. Namun Lila tak langsung memberi jawaban dan meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Keesokan harinya saat di sekolah, Andre melihat Jason dan Lila berbicara sambil bergandengan tangan. Hal itu tentu membuat Andre terbakar cemburu. Malam harinya, dia mendatangi Lila yang sedang lembur di sekolah.
Pria jomblo itu bahkan dan melakukan hal yang di luar dugaan. Эндрю, что ты делаешь? Тебе нужен... Хватит, Эндрю. А теперь у тебя мальчик. Я тебе... Saat Jason bertandang ke rumah Lila, dia mendapati wanita itu sedang menangis. Setelah mengetahui jika Lila telah dilecehkan oleh Andre, Jason pun mendatangi Andre keesokan paginya di sekolah. Baku hantam pun tak bisa terhindarkan dan membuat Jason harus diamankan oleh polisi. Матиас, так ты теперь мужик, да? Beberapa hari kemudian, Jason akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Lila mencoba meminta maaf kepada ibu Jason. Namun wanita itu sudah terlalu marah dan menyalahkan Lila atas semua yang terjadi. Setelah bebas, Jason pun bergegas menemui Lila. Namun, ternyata Lila sudah memutuskan akan pergi dari kota itu. Keputusan itu tentu ditentang oleh Jason, karena dia sudah terlanjur mencintai Lila. Jason pun ingin ikut pergi bersama Lila dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun Lila mengatakan bahwa Jason terlalu muda dan harus menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu. Lila pun meminta Jason pulang dan melanjutkan hidupnya. Jason sungguh dibuat hancur dan tenggelam dalam kesedihan. Dia hanya mengurung diri di kamar sambil menangis, bahkan mogok makan selama berhari-hari. Sementara itu, Layla terlihat duduk sendirian di dalam kereta yang akan membawanya pergi meninggalkan kota Titu. Di perjalanan, Layla membaca puisi terakhir karya Jason yang berjudul Before the Dawn. Inilah kisah cinta yang tak bisa bersatu, walaupun saling mencintai. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.